Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, jengkol semur. Emang ada? Tadi pagi. Yang pada duduk kita doain panjang umur. Makanya saya ogah diri biar sama-sama didoain duduk juga. Daun salam tumbuh di duren sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Murah duit aja dapat. Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan punya mantu orang kaya. Waduh, amin lagi yang udah kawin. Sebab salam itu doa, sebab salam itu salawat. Wa'il pernah nanya ke Rasul, apa manfaatnya kita salam, apa manfaatnya kita salawat? Fa innaka mayyitun, karena engkau sudah wafat, sudah meninggal wahai Rasul. Rasul jawab, innallaha haramal arda ala ajsadil anbiya. Allah haramkan buminya Allah itu merusak tubuhnya para nabi. Wa inna salataka ma'rudatun alayya, dan salawat salam kita itu sampai meskipun kita ada di Jalan Sulaiman, biar kata kita di petukangan, biar kata kita kagak naik kapal jauh dari rumah Rasul, tapi salataka ma'rudatun alayya, salam kita sampai kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab salam kita, mudah-mudahan salam kita ini mempertemukan kita setelah kita nantinya nyusul orang tua kita. Bukan cuma di sini kita dikumpulkan, mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita kagak pakai nyari lagi baik, tapi kita begitu lagi warawiri nemu, ya lagi kagedikan nemu, ya, kagedikan nyari orang. Nah, kita dipertemukan, mudah-mudahan berkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ijabah wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ya'tihil mautu fi kulli makan. Itu ayat di atas semua ngegambarin kita ketika orang-orang dulu pada lari dari kematian, orang pada masuk ke peti. Makanya sekarang banyak orang mati pada dipetiin. Dulu orang pada masuk tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Rasul sampein mau kemana aja kita masuk, kematian pasti datang. Maka dengan ayat yang kita bacakan tadi selaras dengan apa yang disampaikan Rasul, kafa bil mauti wa izu. Kila bi annal mauta babun wa kullun nasi dakhilu. Wa kila bi annal mauta kanzun wa kullun nasi syaribu. Ada yang belum minum? Kalau yang belum minum hati-hati, berarti udah dikit lagi baik. Iya, rezekinya mutakamilah, tanda orang udah deket lagi ada air kagak diminum, berarti rezekinya udah hampir sempurna, maka kudu diminum. Iya, ada kacang, ya jangan pakai dipilihin, dimilih aja, milih, ujung-ujungnya itu lagi diambil. Habis juga ya. Udah raup lagi, air raup udah, yang mana kek? Nggak usah dipilih-pilihin. Iya, sekarang nanya baik, pilih-pilihin itu lagi dipegang. Ini artinya milih-milih kita itu mau kita. Makanya tiap kita kudu minum pakai gelas, botol. Karena kematian itu kanzun, laksana botol. Ada di sini yang minumnya nggak pakai botol. Iya, kokop baik gitu ada ya. Kan ora. Maka kullun nasi syaribu. Pasti orang minum itu pakai botol. Itulah kematian. Tadi saya nyampe depan pintu. Emang katanya mau ngeluarin pisang sama makanan, warawiri. Saya lagi nungguin, kok kagak ada yang lewat jendela ya. Kali begitu lewat jendela, ora ini mah pintu lagi baik. Itulah Rasul sampaikan, bi annal mauta babun, itulah kematian. Maka kematian laksana pintu. Nanti juga semua yang mati lewat pintu. Karena jangan dibayangin bahwa kemudian malaikat maut itu bengis, enggak. Nyabut nyawa orang dengan kekerasan, enggak. Dia akan datang bisalamin. Dia akan datang pakai salam dan masuknya juga lewat pintu depan. Makanya sering orang tua kita kalau lagi di rumah sakit, lagi dirawat, mendekati kematian, tiba-tiba jawab salam. Waalaikumsalam. Apalagi dia sering duduk di depan, tiba-tiba dia ke depan matanya karena memang lagi ada tamu nyampein ke dia. Ini artinya bahwa bi annal mauta babun wa kullun nasi dakhilu. Setiap orang akan masuk lewat pintu karena kematian laksana pintu, tiap orang bakal lewat pintu. Maka orang tua kita, bil khusus keluarga besar jatuh itu. Iya. Terus dulu ya saudara. Bil khusus orang tua kita yang hadir malam ini dari keluarga besar ayahanda almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Muarif bin Haji Jabar, yang syukur alhamdulillah
Hari Sabtu kemarin habis ngaji saya dibisikin, nginep ke rumah, nginep begitu katanya. Kamu nginep di mana? Saya di puncak. Kalau di puncak itu di villa. Saya nginepnya menyeberang doang di mari. Atau yang nginep ya. Syukur alhamdulillah orang tua kita, abang kita, keluarga kita, tetangga kita, Al-Ustaz Muhammad Yunus dan Al-Ustaz Haji Haris yang hari ini ngajak kita mampir di mari. Bapak Haji Mahfuz, jemaat tidak tuh. Cek. Ya, kebanyakan dosa ini. Ya. Sayanya kebanyakan dosa. Bapak Haji Mahfud dari siang udah ngingetin baik. Tadi udah ngingetin lagi kayak pacaran kita sama beliau. Ya, entar Ustaz jangan lupa ya kan, cuman emang saya nggak tahu kalau ada orang hajatan di Gang Liun. Kagak tahu saya. Taunya ada tenda doangan, saya kata mah orang mau vaksin booster kali. Orang nggak ada tanda-tandanya, tadi pagi saya lewat. Cuman memang tadi jam 8 ada sertifikasi khatib dan imam yang dipercayakan oleh MUI dan DMI berketepatan di Babul Minan. Jadi saya tinggal jalan doangan. Baru rapi tadi, rega-rega mengerib. Jadi orang kesono-sono begitu keluar, Masya Allah macet banget. Habis sembahyang Isya di Babul Minan langsung jalan, baru nyampe tadi jam 8-an itu. Udah kayak kita kemana tahu ya, jauh banget kayaknya. Nah inilah kemudian boleh jadi kita pengen ke surga, boleh jadi kita pengen menghadap Allah dengan ridhonya, tapi seluruhnya tergantung amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bacakan Fatihah atas seluruh yang menghadirkan kita di sini, termasuk keluarga besar ayahanda almarhum almaghfurlah Bapak Haji Muarif bin Bapak Haji Jabar beserta keluarga besar yang hari ini syukur alhamdulillah sudah didoakan, sudah ditasbihkan, sudah ditahmidkan, sudah ditahlilkan, sudah ditakbirkan untuk Ibunda Hajjah Nur Aini binti Babaji Gamat yang hari ini kita sama-sama hadir ke 40 hari beliau beserta Ibunda Suparti binti Mangun Harjo yang berketepatan di 100 hari beliau. Ini artinya mudah-mudahan baik yang tersebut maupun yang tidak, tadi banyak arwah yang dibacakan, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sehat yang kurang sehat dan punya kekuatan untuk beraktivitas beribadah. Yang udah nggak ada, mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama para anbiya wassalihin wasyuhada'i wassalihin biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratil rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Para orang tua, para sepuh yang mohon maaf nggak disebutin atu-atu namanya karena udah jam 12. Lah iya mengapa? Jam 12 kurang 2 jam setengah. Ya. 40 hari kepergian orang tua kita ini mengingatkan bahwa ada rentan antara 40 ke 100 hari. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil namanya Wahab. Jadi sahabat ada namanya Wahab, makanya ada namanya Abdul Wahab.
Kita punya teman udah 18 tahun kawin nggak punya anak, 18 tahun. Syukur alhamdulillah masih sabar. Bagaimana Ji apa yang kita baca? Itu udah ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Syukur alhamdulillah sekarang jalan 2 bulan. Habis 18 tahun kosong. Karena Wahhab ini sesuai namanya itu digambarkan oleh Rasul dan didoakan bahwa Wahhab ini ya'tihi bil hikmati wal ilmi. Kenapa bahasanya itu Rasul bil ilmi wal hikmati? Ada orang dikasih ilmu tapi belum tentu dapat hikmah. Tapi orang kalau sudah dapat hikmah dipastikan dia berilmu. Ada makanan, ada minuman. Kita begitu pengen makan pisang, biar kata yang betot tangan kere, tetap yang nyaplokin tangan kanan. Kadang-kadang kan begitu, emang keras, yang kanan megangin, yang betot kere. Tapi karena kita dapat hikmah dari Allah, biar kata yang betot kere, tapi yang nyaplokin tangan kanan. Lagi makan nasi padang, begitu lagi makan tangan kanan, tangan kere, tangan kanan. Begitu keselak ngambilnya tangan kanan apa tangan kere? Tangan kere. Orang tangan kanannya belepotan sama rendang, sama tunjang. Diambil tangan kere, ngambil tangan kerenya itu ilmu. Tapi begitu dia ngokopnya pakai tangan kanan itu hikmah. Kalau dia ngokopnya tangan kere juga, dia berilmu tapi belum punya hikmah. Maka Allah sampaikan yu'til hikmata mayyasha. Hikmah itu cuma dikasih buat orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya dulu kita punya anak kecil, sering kali kita lihat orang tua kalau lagi gendong-gendong, kalau lagi nidurin, dadanya dielus-elus sambil ngomongin alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dielus-elus dadanya, kenapa? Biar dapat hikmah, lapang dadanya. Dia cium tangan, begitu nyium ya kan, diambil tempelin ke jidat, tempelin ke hatinya. Otaknya pinter tapi kagak minterin orang. Kalau begini doang jadi pinter nggak kemari, ngakal mulu, ngakal. Sekolah online bayarannya offline. Atau kalau sekolah online bayarannya online juga. Ini kagak ngerti, sekolahnya online bayarannya offline. Ada tulisan eskulnya juga. Lah bener kagak eskul perasaan. Ngapa ada eskulnya juga? Udah begitu lagi, begitu ajaran baru tambah lagi urusannya. Nambah lagi gocap. Ya, nambah lagi 75.000. Lah bocah kalau zaman dulu makin tinggi sekolahnya bukannya makin murah bayarannya. Lah kalau sekarang makin tinggi kelasnya lah makin mahal bocah sekolah. Makanya al ilmu nurun wa bayaran naik. Ilmunya nurun, bayarannya naik. Ya kan? Bocah demen menyendiri karena kebanyakan kelamaan online. Inilah kemudian yu'til hikmata mayyasha. Wahhab ini kata Nabi bakal dapat hikmah. Bukan cuman ilmu tapi dikasih hikmah. Tiba-tiba dipanggil tuh Wahhab. Wahhab suruh ngomong. Apa kata Wahhab ini? Qara'tu salasina kitaban minas sama.
Aku sudah baca kitab-kitab samawi sebelum ada Quran. Yang dulu dicontohin Rasul, diantaranya ada Umar Ibnu Khattab. Ketika dia bawa Taurat diambil sama Rasul, Wahab juga tahu. Dan dia kemudian hafal salasin, ada 30 lembar yang dia hafal dari Kutubus Samawiyah. Coba apa yang kamu hafal? Disampaikan, inna malaikatan yunadi minas samai al-arba'i, bahwa ada malaikat, inna malaikatan, malaikat-malaikat yang Allah pilih, yunadi minas sama'ir rabi'i, dia mengangkat tangan mendoakan siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau beribadah kepadanya, dari minas sama'ir rabi'i, dari langit yang keempat. Rabi itu berarti empat. Orang dulu kalau hari pertama disebutnya Al-Ahad atau hari Minggu. Kalau hari kedua Al-Isnin. Kata kita mah hari Senin. Hari ketiga Al-Sulasa. Kalau kata kita hari Selasa. Kalau harinya keempat berarti Al-Arbi'a. Kata kita Rebo. Hari kelima Al-Khamis. Kata kita Kamis. Tapi hari Jumatnya enggak dibilang Jumat. Dulu itu mereka menyepakati Yaumul Urbah. Apa itu Yaumul Urbah? Hari pentas. Orang yang kaya pada diri di atas Jabal Kubais, lupa kalau dia bakal mati. Sahir, orang yang bisa bikin bait-bait syair, syu'ara, itu naik ke Jabal Kubais. Yang paling cakep syairnya itu ditempel-tempelin di Ka'bah. Makanya begitu Nabi datang, Rasul datang, syair-syair itu diganti pakai kiswah. Makanya kalau kita lihat di Ka'bah itu ada tulisan-tulisan kaligrafi yang dari benang emas. Karena dulunya orang-orang jahiliyah itu kalau hari Jumat dia namain Urbah, hari pentas. Nunjukin siapa yang paling tinggi derajatnya, lupa dengan kematian. Maka begitu Rasul diganti fahiyal kiswah. Itu yang sekarang namanya kiswah. Yang dulu ada orang kita pergi umroh bawa gunting. Masih ingat? Digunting itu dikit kiswahnya. Cuman emang dia tebal. Dia kata kali kayaknya dari Tanah Abang kali. Yang digunting gampang, lo tebel cuma susah. Akhirnya kena CCTV, diparahin sama askar. Tapi kelihatan emang lagi gunting, cuman emang belum kepotong, keras. Ini artinya bahwa Yaumul Jum'ah itu adalah pengganti dari Yaumul Urbah. Makanya kita kalau hari Jumat, idza nudiya lis-salati suruh ngapain kita? Fas'au ila dzikrillah. Disuruh kita nginget Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua kita biasanya kalau hari Jumat jam 10 udah siap-siap. Tengah 11 udah pada berangkat. Jam 11 udah pada sembahyang qobliyah. Tapi kalau berangkatnya jam 9, itu bininya nyuruh ngikutin anaknya. Oh bapak lu jam 9 udah Jumatan aja no. Coba ikutin kemana, takutnya ke rumah janda. Lah Jumatan jam 9. Yunadi minas sama'ir rabi. Itu malaikat-malaikat angkat tangan ngedoain dari langit keempat.
Disebutkan di situ bahwa ya abnal arba'ina, wahai orang-orang yang umurnya udah 40 tahun. Ini kayaknya ada yang 40 tahun. Boleh semulon ada kayak ini ya. 17 semua Romana. Iya. Iya. Itu orang-orang yang arba'il arba'in umurnya 40 tahun. Disebutkan wa fi ra'sihi syaiton. Itu di palanya sering diusap-usap sama setan. Kadang-kadang dia ngaji sekali, ngasonya 3 kali, nemu-nemu lagi bulan depan. Nah, karena umurnya 40 tahun. Ntar dia jikiran ada hari pertama, hari kedua, ketiga orang kelihatan. Ntar malam ketujuh dia nongol. Ide arba'in. Umurnya 40 begitu. Kenapa? Wa fi ra'sihi syaitan. Palanya sering diusap-usap sama setan. Kalau umur 40 itu rawan. Kenapa 40 yang disebut? Bi anna rasula yub'asu fi arba'in. Rasul itu diutus umurnya 40 tahun. Ujian cobaan 13 tahun di Makkah, ngajarin iman doangan, ngajarin Islam doangan, ngajarin ihsan doangan, yang akhirnya dipersekusi, diusir dari Makkah. Habis 13 tahun pindah ke Yasrib. Dulu belum Madinah, masih Yasrib. Datang ke Yasrib bukan malah tenang. Yasrib itu artinya bukan Madinah Munawwarah kayak sekarang, kota yang bercahaya. Yasrib pemberontak. Semakin banyak konflik. Belum nyampe ke Madinah, belum nyampe ke Yasrib, baru nyampe Kuba. Itu ditantang sama Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Quraizoh, Yahudi Bani Kunaiko. Makanya kita kemudian kalau dari Madinah, begitu kita jalan-jalan pertama kali diajak ke Masjid Kuba. Nabi bikin masjid di situ. Siapa yang sholat di situ 2 rakaat, maka pahalanya sama kayak orang umroh. Maka yang umurnya 40 tahun ini umur-umur rawan. Ada guru kita Habibana al-Mahbub Habib Munzir al-Husawa, wafat umurnya 40 tahun. Ada Ustaz Jepri Al-Bukhari 40 tahun lewat 2 hari. Lewat beneran. Ya, palanya kejedot. Ya, makanya jagain pala. Pala jagain, Pak. Pala jagain. Ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Enggak. Udah nyengir baik dah. Ini yang pojokan belum paham kali. Ya. Ada pala kejedot mati, ya Ustaz Jepri Bukhari, palanya kejedot mati. Orang pun pinang begitu gedenya didodit. Tapi ada pala kejedot mak hidup. Ada yang girang banget Romana ya. Makanya umur 40 jagain pala. Pala jagain, mana-mana pakai helm dah. Ya. Karena umur 40 tahun ini dia luar biasa, menghantarkan kita kepada proses di mana Allah berikan kita kesempatan. Sebab habis 40 tahun nanti ada ya abna'il khamsin, ada wahai orang-orang yang umurnya 50 tahun. Kalau 50 tahun itu bukan lagi diusap sama setan,
Tapi iya itu. Tapi dia akan apa? Min aina ji'ta wa ila aina anfaqta. Ini kita datang dari mana, mau kemana? Umur 50 tahun. Makanya kemungkinan ini mau udah ada 50 kayaknya romannya. Ya ada ya. Ya. Yang penting kita udah lewat 40. Kalau udah lewat 40 aman insyaallah. Saya dulu lagi 39 ketar-ketir juga. Ya syukur alhamdulillah sekarang udah 41 ya kan. Ya mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Umur 50 itu kayak umur Nabi. 13 tahun di Mekah mengajarkan iman, Islam dan ihsan. Datang orang nggak dikenal. Umar curiga, siapa nih orang? Kayaknya bukan orang Gang Sulaiman. Kayaknya bukan orang petukangan nih. Ya, orang Kreo ya kan ya. Syadidu bayadis siap, ini orang pakaiannya bersih putih, la yura alaihi atharus safar. Enggak kelihatan mukanya dari perjalanan jauh. Orang kalau rumahnya jauh paling kagak naik angkot bajunya pada lecek. Orang kalau dari jauh pakai motor paling kagak mukanya pada kucel. Ini emang gak kelihatan. Umar dari awal udah curiga ini siapa nih? Itulah kata Nabi, kalau kita sembahyang Jumat, ta'arruful Jum'ah. Jangan sampai kita kalau Jumatan cuman duduk nyari posisi yang enak. Lono kayak nyender enak no. Rata-rata begitu masuk masjid dilihat tempat jogrogan yang enak di belah mana. Iya, cari tiang. Ya kan? Kata tiang dosanya banyak amat ini ya gitu kan. Padahal kata Nabi yaumul Jum'ah, setelah hari Jumat pergantian dari yaumul Arubah tadi, orang kemudian pengen nyohor diganti hari Jumat, kata Nabi wal Jum'atu huwa ta'arrufu. Jumat itu hari kita ta'aruf, kenalan. Kenali sebelah kanan kita siapa, kiri kita siapa, depan kita siapa. Karena boleh jadi kita ketemu orang yang kagak pernah nemu di petukangan. Boleh jadi kita ketemu orang yang gak pernah nemu di Gang Haji Sulaiman. Boleh jadi kita ketemu orang belum pernah kita sejeg-jegan kita hidup sampai tua bangka begini, kita ngelihat dia di Masjid Al-Mujahidin. Kita lihat siapa ini ya. Gitu. Makanya kata Umar ditanya sama Rasul, atadri manis sa'il? Umar sini, Romana curigaan amat. Karena Umar merhatiin, Umar itu maaf, dia di Madinah dipanggil-panggil sama Amr bin As. Amr bin As ini dia gubernur Mesir. Dari Madinah ke Mesir itu kalau membawa mobil 4 hari 4 malam, itu pun kudu di atas 100 bawanya. Tapi dia bisa ngomong sama Amr bin As karena dia punya hassas, punya kasyaf. Dia mampu punya telepati bicara dengan orang lain. Maka begitu orang datang, Umar langsung, ini bukan orang. Maka Nabi nanya, atadri manis sa'il? Tahu nggak siapa yang datang barusan? Karena kau kelihatannya curiga. Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Maaf Rasul, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Apa kata Nabi? Atana Jibril alaihissalam. Yang tadi datang itu Jibril. Wa yu'allimukum dinakum, dia datang buat ngajarin kita. Jadi kalau kita sembahyang di Al-Mujahidin, tiba-tiba kita ngelihat orang ini kita kagak kenal, boleh jadi dia Jibril. Emang masih garing. Lah sejeg-jegan hidup di Haji Sulaiman enggak pernah ngelihat ini orang.
Siapa ya? Itu jangan-jangan Jibril. Nah makanya umur 50 ini kita selalu ditanya, kalau ada orang ngingetin kita tentang agama, tentang kehidupan, dari mana kita datang, mau kemana, berarti Allah kirim hidayah, Allah kirim petunjuk, Allah kirim buat kita yang umurnya udah 50 tahun. Nabi begitu dipersekusi, diusir di Makkah menuju Madinah, itu umurnya cuma selisih setahun sama Abu Bakar. Abu Bakar 53, beliau 52. Makanya Allah turunkan mereka-mereka alladzina amanu, satu, beriman. Karena proses keimanan udah selesai, udah 13 tahun, maka datang perintah hijrah. Ini kan masih Muharram ya ini ya. Maka kalau hijrah itu ya, kalau hijrah berarti kita pindah dari air putih ke susu. Susunya nggak ada. Iya, ini air putih lagi baik. Kalau air putih juga berarti belum hijrah. Kagak, dia mulai ngomong aja. Ya kalau ada ya boleh juga. Jangan ngerepotin ya. Ya kalau ada yang boleh juga, emang ada air panasnya. Ya ada pada gepeng dan bulat. Kita diajarin untuk hijrah, makanya kalau kita lagi ngejogrok di Masjidil Haram, kita bisa lihat pasar seng yang digusur, tapi masih ada Masjid Syajarah yang depannya Masjid Kucing, sebelahnya Masjid Jin. Itu ada namanya Jalan Adyad. Adyad di sebelahnya adalah Syari al-Hijrah, jalan hijrah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pertama 40 tahun udah selesai. Apa itu? Alladzina amanu, 13 tahun amanu, beriman, udah beres urusannya. Habis iman ngapain? Hajaru. Maka kita kudu hijrah kalau udah 50 tahun. Ini kan kalau lagi begini ke rumahnya banyak banget ya orang sampai luber. Ngapa kalau ngaji kagak begini ya? Begitu kalau ngaji gitu. Lah kan cakep banget kalau begini. Iya, kagak lihat. Iya, saya kagak lihat bener. Makhluk halus. Orang subuh-subuh ya kan. Jadi kalau udah 40 lewat 50, kita 50 ke 60, hajaru, udah wayaknya kita hajaru, pindah. Tadinya nggak demen ke Masjid Al-Mujahidin, sekarang mah kudu demen. Tadinya kagak doyan sama sholat isyrok, sholat suruk, sekarang mah kudu demen. Kenapa? Orang yang daftar haji aja udah bayar, udah lunas, kagak berangkat-berangkat, apalagi yang belum daftar. Lu udah daftar tahun-tahunan, udah lunas, kagak berangkat. Maafin ya. Iya. Malam kita ngaji ya. Emang kita buka bab setiap malam Sabtu itu manasik haji dan umroh, fikih 4 madhab. Alhamdulillah udah 4 kali pertemuan. Dia ngomong, saya daftarnya 2010. Kira-kira berangkatnya kapan? Lah 2010 mah udah kapan tahu berangkatnya. Terakhir berangkat tuh 2010, 2019 kemarin sebelum corona. Lah masih nanya 2022 dia. Emang kemana aja kemarin? Ini artinya maaf, ada orang udah lunas, waktunya udah lewat, dia nggak tahu berangkat apa kagak. Apalagi kita yang belum daftar. Orang yang subuh-subuh belum subuh dia udah bangun. Azan jam 4.50 atau jam 4.45, jam 3 dia udah baca Al-Waqiah.
Dia udah baca Yasin, udah baca Al-Muluk, udah baca Hizib, udah baca Wirid, kagak berangkat umroh juga sama haji. Apalagi yang kagak zikiran, apalagi nggak baca surat Waqiah, Ar-Rahman. Kenapa yang udah baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, An-Naba nggak berangkat? Karena kurang satu surat. Surat tanah. Kalau surat tanahnya dibaca, aman. Al-Waqiah mulu, Rahman mulu, nggak udah surat tanah baca, insya Allah berangkat. Ganti surat hijau. Sebab kalau kita sholat suruk 2 rakaat itu pahalanya man sholat subha fi jama'atin. Orang kalau udah demen doyan sembahyang subuh jamaah itu nggak usah pakai terbang naik kapal ke Baitullah, nggak usah. Kita udah bayar, udah daftar, bagian aja udah. Pahalanya sama. Summa yajlisu, dia duduk-duduk. Ya, meskipun duduknya mohon maaf kadang-kadang ngeriap juga. Ada yang ngeriapnya sopan begini-begini doang ada. Ya, saya taunya begitu ngeliat video ada yang kayak tiro macan. Saya kira Jumatan doangan kali. Lah juga subuh ada juga yang ya manggut begitu. Kagak ngapa-ngapa, tetap dapat pahala. Kenapa? Sumaya dia yang penting duduk, jangan kemana-mana, udah duduk. Burung mantar belakangan. Subuh udah burung di longok. Ada jadwalnya, sebelum 50, 40 dulu. Sebelum ngelihat burung, suruk dulu. Karena pahalanya sama dengan umroh dan haji. Tamah, sempurna dan sempurna. Udah mulai sekarang kita lihat umur kita. Kalau udah 40 lewat, 50 berarti kita kudu doyan sama yang namanya Masjid Al-Mujahidin. Kalau kemarin-kemarin kita jemaahnya emang di rumah, ya kan, berarti kita jadi suami soleha. Jadi rumah jemaahnya belum soleh, masih soleha. Kalau mau soleh berarti jamaahnya di Masjid Al-Mujahidin. Karena cluenya dari Allah ketika Rasul hijrah itu wahajaru, dia kudu pindah. Setelah hajaru apa? Wajahadu. Udah sampai di Madinah, udah sampai di Yasrib, sampai kemudian di Kuba, kita udah nyampe di Masjid Al-Mujahidin, wajahadu. Kita kudu jihad, bertambah semangatnya. Kalau tadinya kita nggak baca jikiran, sekarang kita jikiran. Ya. Tadinya kita sembari di empang nggak baca jikiran, sekarang sambil nengger berarti jikiran. Ya. Ngasih empan, tadinya ngasih empan doangan, sekarang pakai jikiran. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, begitu ngelempar bismillah wa ala millati rasulillah. Karena ada dicontohin itu. Kalau orang mancing baca itu tegerin di bawah, kita maranin sendiri. Saya nggak jadi ngajarin ini ya. Itu pada mancing semua. Wajahadu. Sebab apa? Kalau udah 50 kita udah dekat sama pintu. Sebab kata Nabi, hasodu ummati, puncak umur umatku ma baina sitin wa sab'in, masuknya kita ke umur 60. Berarti pintu udah dekat, gelas udah dekat. Kalau kita udah mau 60, maka yang malam ini umurnya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kalau ntar dia mindonya banyak, ya kan,
Mindonya banyak, kita habis mindo ya kan, dia ngopi, dia udah jangan diaru-aru bagian dah. Karena emang tinggal sehari doangan. Udah 63. Lewat tuh mah ya kayak Nabi. Kalau udah 63, sekarang udah bikin surat wasiat. Tulis deh tuh. Ono mobil yang belum lunas 2 tahun lagi, ya kan kudu dikasih tahu bini kita. Sebab Nabi umurnya 63 tahun. Lepas dari itu sampai 70 tahun ada orang ada. Di mana kita dapetin ada kitab namanya Tanbihul Mughtarin. Tanbih itu peringatan, mughtar orang yang lalai. Begitu ada dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa? Itu. Siapa? Itu. Lah, bukan tadi megang kamera. Bukan tadi ngasih mic. Perasaan tadi masih megang mic. Tadi masih nyorot-nyorot. Yang bener. Begitu kalau yang meninggal muda. Kalau yang meninggalnya yang tua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang lihat? Ya emang wayangnya jemaah. Emang udah gak ada pantarannya. Pantaran dia ono punangka. Punangkanya udah kagak. Udah tebangin, udah habis dah. Pantaran dia lagi ono punasem. Punasemnya gue udah kagak, udah diusur udah. Pantas kalau dia kagak ada mah. Emang apa? Orang alumni rumah sakit tuh bolak-balik mulu, dibagiin dah, kesian yang nganterin. Begitu kesian yang nganterin katanya. Ya, begitu ngeliat orang sakit bukan didoain sehat. Ya kan? Lu ngapain sih komat-kamat aja? Nggak ngomong dia begitu pulang, gue doain biar cepat mati, begitu kata dia. Kesian yang nganterin. Ini artinya bahwa setelah kita beriman kemudian hijrah, kita wajahadu. Kalau udah wajahadu dikasih pintunya. A'zamu darajatin indallah. Allah kasih tempat yang paling tinggi, a'zam, tempat yang paling tinggi, darajat, nanti posisi kita di akhirat. Maka Wahab ini baca lagi, i'mal lidunyaka ala qadrika. Biasanya kan kita dengar i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiraka, ya kan, ka'annaka tamutu godan. Itu yang sering kita dengar. Kalau Wahab waktu itu bacanya i'mal lidunyaka kama qamaka, kerjain apa yang kita bisa di dunia ini semampu kita, semampu aja, nggak usah dipaksain. Orang-orang istighfar, astagfirullah. Kita emang nggak bisa. Ya Allah, banyak berdosa. Begitu aja udah. Ya Allah, kaki ngapa ya Allah, dosa kali ya, emang ngapa pamili 10 dulunya ini. Tangan ngapa itu begitu aja baal, ya kan? Emang ngapa? Yang bayang johor, bayang ngasar ditinggal, mancing aja mancing. Ya. Johornya ditinggal, asarnya ditinggal. Yang enak johor asarnya dikerjain. Nah ini artinya mohon maaf lahir batin, kita kemudian a'zamu darajatin indallah. Maka kita berhakul yakin kalau yang datangnya begini banyak, ngedoain orang tua kita, bil khusus almarhumah Uminda Hajjah Nuraini binti Haji Gamad dan Uminda Suparti binti Mangun Harjo, insya Allah ini a'zamu darajatin. Dibacain Quran, dibacain zikir, ini lebih dari 40 orang. Ya, kalau udah lebih dari 40 orang itu dakwatun la turad, udah nggak ada penghalangnya, doanya udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah begitu ditutup sama baginda kita Rasul dengan apa? Faulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang menang. Merekalah orang-orang yang berhasil di dunia,
berhasil juga di akhirat ya. Maka mudah-mudahan kita masih diperkenankan Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya, mulai doyan ama yang baik-baik, mulai getem ama yang namanya Masjid Al-Mujahidin. Sebab kalau udah di masjid, biar kata dia begal, biar kata dia maling, begitu dia ngeliat karpet, ya kan, wah ini orang mau ganti karpet lagi kayaknya, ya kan, padahal aja lagi nyari kotaknya sebelah mana ya, gitu. Ada kita orang mau nyumbang karpet lagi nih, ya kan? Dilihat ke atas, wah ini orang kayaknya mau nyumbang AC lagi nih kayaknya, padahal dia lagi ngelihat CCTV-nya sebelah mana ya. Orang kalau udah sampai ke masjid, biar kata maaf, su dia, jelek dia, dosa dia, tapi dia udah dapat hidayah bisa masuk. Begitupun kita, kalau kita ada di kemaksiatan, suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita sedang terlibat dalam kemaksiatan ya. Karena semuanya Allah bakal lihat ya Pak ya. Jadi begini ceramahnya ya, kita nggak usah ngomongin polisi, tembak polisi, nggak usah ngomong, nggak usah ngomong ya. Yang nembak dia, ini tembak dia, yang nyuruh dia, yang beresin dia lah, kayak OB ya kan, semuanya dia ya kan. Iya, kita nggak usah ngomongin itu ya kan, biar teman yang rame-rame aja ya kan ya. Mudah-mudahan yang penting kita apa yang udah diaminin sama guru kita, didoain sama guru kita tadi yang udah dibaca, tahlil, zikir, tahmid, tasbih, mudah-mudahan bisa menghantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekarang umurnya 40, umurnya 50, umurnya 60, mudah-mudahan masih ada kesempatan kita dikasih hidayah, doyan sama ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan masih ada ruang waktu, biar kata sedikit, kita bisa mendapatkan nikmat istiqomah, yang akhirnya istiqomah itu menghasilkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ntar doanya guru kita aja, doa kuntetnya ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Yang salah-salah mohon maaf, yang bermanfaat mudah-mudahan bisa kita bawa, bisa kita pakai. Manusia hanyalah mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Yang banyakkan salahnya tentu saya, yang kebanyakan ngomong. Yang paling muda Rawana, saya paling muda kayaknya ya, kayaknya. Yang lainnya mah kumis pada putih ya kan, sama belum ya, ya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita ngapain Pak? Lah oh ya gini belum pada mandi, lecikaan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang nyuci kaki. Kalau ada umur panjang kita mudah-mudahan ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Usikum manasibitaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.